Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Saat ini kita bertemu lagi dalam bahasa iman ortodok. Tema saat ini adalah miskin di dalam roh. Mungkin ada orang berpendapat bahwa miskin dalam roh itu menunjuk pada imoralitas, atau orang yang tidak bermoral, atau orang yang tidak rohani. Sehingga dengan demikian perbuatan dan tindakannya itu tidak mencerminkan sebagai orang yang baik. Tetapi apakah betul pandangan-pandangan seperti ini terdukung dan diajarkan oleh gereja? Gereja tidak mengatakan bahwa miskin dalam roh itu menunjuk pada imoralitas atau orang yang tidak bermoral, tetapi menunjuk kepada orang yang tidak ada keterikatan dengan materi atau keterikatan dengan jagat. Namun orang ini adalah menunjuk kepada kemelekatannya dengan Allah. Terkait dengan hal ini, di dalam Injil Matius ditegaskan, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dari ayat ini jelas bahwa jikalau itu dikatakan orang yang tidak bermoral, miskin dalam roh itu, jelas tidak mungkin. Karena di sini ditandaskan bahwa orang yang miskin di dalam roh adalah orang yang mempunyai kerajaan surga. Berarti kalau demikian ini adalah terkait dengan kebaikan, kesucian, kemurnian orang ini di dalam Allah. Karena itulah di dalam ungkapan kebahagiaan pertama ini adalah kondisi yang fundamental untuk semua kemajuan dan pertumbuhan rohani manusia. Mengapa dikatakan bahwa ini adalah merupakan fondasi atau kondisi yang fundamental? Karena orang ini tidak ada keterikatan sama sekali dengan materi atau jagat, tetapi hidupnya adalah untuk Allah. Makanya orang yang mempunyai sikap miskin dalam roh ini adalah orang yang mengacu pada kemajuan dan pertumbuhan rohani sebelum segalanya yang lain. Kalau seseorang ingin untuk menghidupi kehidupan Allah, dia harus menjadi miskin di dalam roh. Artinya miskin di dalam roh ini adalah merupakan suatu fondasi atau dasar seseorang untuk menghidupi kehidupan Allah. Karena bukankah Allah ketika menciptakan jagat dan manusia ditakdirkan untuk tak bercacat di hadapan Allah. Berarti kalau demikian, miskin dalam roh ini adalah mengacu hidup seperti yang Allah kehendaki. Hidup kesucian yaitu menghidupi kehidupan Allah. Untuk menjadi miskin dalam roh adalah untuk mengakui secara jelas bahwa seseorang tidak punya apapun yang diterima dari Allah, kecuali apa? Kecuali yang dia punya itu adalah rahmat Allah. Artinya apa? Artinya dia tidak ada keterikatan dengan jagat. Tidak terbesit di dalam pikirannya, di dalam batinnya untuk ingin menguasai jagat. Tidak. Tetapi yang dia inginkan adalah kemelekatan, kedekatan, kemenyatuan dengan Sang Khalik. Miskin yang terbukti itu disebut rohani. Ya, jadi miskin di sini
adalah miskin yang terberkati karena itu terkait dengan masalah-masalah rohani. Ya, dan itu nyata sekali dikatakan seperti tadi di dalam Injil Matius. Sebab pertama, itu adalah sikap pikiran dan hati. Suatu keyakinan jiwa. Ya. Jadi miskin dalam roh ini keterikatan dengan hati. Keterikatan dengan pikiran dan keyakinan jiwa. Berarti kalau demikian, seluruh kehidupannya ini memang untuk Allah. Ya hatinya, ya pikirannya, ya jiwanya. Itu adalah kondisi manusia dalam kekosongan total dan keterbukaan di hadapan Allah. Apa? Kekosongan apa? Kekosongan terhadap hal-hal yang duniawi. Ya? Dan membuka diri bagi Allah supaya Allah melalui rohnya berdiam, menguasai, dan mengarahkan kepada jalan-jalannya. Terutama di dalam hubungannya dengan hal-hal roh. Artinya hal-hal yang bersifat rohani. Yaitu untuk memahami dan mengerti lebih dalam pada kehendak dan keinginan. Ya, keinginan apa? Keinginan kemelekatan. Keinginan apa? Keinginan penyatuan. Keinginan apa? Keinginan untuk merefleksikan kehendak Allah di dalam kehendak kita sebagai manusia. Untuk menjadi miskin di dalam roh adalah untuk menjadi tanpa kebanggaan, tanpa mempercayai dalam kekuatan rohnya sendiri. Jadi kalau demikian miskin dalam roh ini tidak mencari kebanggaan, tidak mengandalkan rohnya sendiri. Nah, ini adalah menunjuk kepada keyakinan mendasar dan ketulusan batin agar Allah melalui rohnya itu memimpin, menerangi, dan mengarahkan kepada jalan-jalannya. Itu dibebaskan dari semua ketergantungan pada berbagai gagasan. Ya, tidak mempunyai gagasan kecuali hikmat Allah yang menguasai di dalam kehidupannya. Pendapat dan berbagai keinginan sendiri dikesampingkan keinginan itu. Diutamakan adalah keinginan Allah di dalam kehidupan kita manusia. Itu dibebaskan dari berbagai khayalan sia-sia dari hatinya sendiri. Dan itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Yeremia 23 ayat 17, Roma 1 ayat 21. Ya. Jadi kalau demikian jelas bahwa orang yang miskin di dalam roh itu tidak berkaya yang sia-sia. Tetapi hidupnya adalah hidup realita di dalam Allah. Karena sebagaimana Sang Perawan Suci Maria, model sempurna tentang miskin dalam roh telah mengidungkan dalam kidungnya yang mulia yang demikian bunyinya. Allah telah menunjukkan kekuatan dengan lengannya. Ya? Dia telah mencerai-beraikan kebanggaan dalam imajinasi hati mereka. Ya? Ini adalah merupakan suatu kidungan yang diungkapkan oleh Sang Darah Maria. Karena apa? Karena moralitasnya, karena kesuciannya, karena ketidakterikatannya dengan materi, tetapi kedalaman batin yang terdalam menyatu dengan Allah, sehingga dia mengatakan bahwa dia yang telah meletakkan kuasa kekuatannya di lengannya. Dia telah meletakkan kuasa dari tahta mereka dan telah meninggikan orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut.
Artinya apa? Artinya orang yang miskin di dalam roh ini diangkat, dimuliakan, disucikan, diperkenan. Ya, artinya bahwa orang ini adalah orang yang berharga di mata Allah. Dia telah mengisi orang yang lapar dengan hal-hal yang baik, dan yang kaya dia telah kirim hamba. Ya kan? Jadi kalau demikian, Allah itu lebih mengedepankan orang yang tulus, orang yang lemah lembut, orang yang tidak khawatir dengan apa yang ada di jagat. Fokus daripada orang ini yang miskin dari Allah, dari roh adalah Allah. Yesus sendiri itu miskin, bukan hanya dalam tubuh namun dalam roh. Tidak punya apa-apa Yesus. Yang dia punyai adalah rahmat yang siap diberikan kepada setiap manusia. Ya, artinya saudara, bahwa di dalam hidup orang yang percaya pada Allah, miskin dalam roh ini harus dikedepankan, harus diutamakan. Artinya tidak ada keterikatan dengan materi, karena materi itu sifatnya maya, dan kita tinggal ketika kita dipanggil oleh Allah. Tetapi yang kita bawa adalah kekayaan surgawi. Makanya dikatakan kumpulkanlah harta di surga. Pencuri tidak bisa mencurinya, ngengat tidak bisa untuk menggerogotinya. Artinya bahwa ini bersifat kekal. Dan itu seharusnya menjadi landasan hidup kita untuk mencari kesucian di hadapan Allah. Ya. Namun kemiskinan fisiknya itu adalah hasil langsung dari kemiskinan rohnya yang sempurna. Jadi fisik yang miskin ini adalah merupakan refleksi daripada kesempurnaan batin Yesus. Karena itulah Jana Suci Yohanes dalam Injilnya menegaskan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sang anak tidak dapat melakukan apa-apa dari kemauan sendiri. Tidak ada kebanggaan, tidak akan penonjolan diri. Tetapi apa yang dilakukan ini ada keterikatan dengan sang Khalik. Maka dikatakan, namun hanya apa yang dia lihat sang Bapa lakukan. Jadi fokus daripada orang yang hidup miskin di dalam roh ini Allah. Aku tidak dapat melakukan apa-apa atas otoritasku sendiri. Yohanes 5 ayat 19 dan 30. Ya? Jadi jelas bahwa orang yang miskin di dalam roh ini adalah orang yang mengutamakan Allah. Tidak ada keterikatan dengan materi, jagat, dan keinginan daging. Itu semua. Kalau seseorang ingin memulai kehidupan rohani, dia harus meninggalkan semua hal dan mengikuti Kristus dalam kemiskinan roh. Ya? Ini adalah merupakan suatu landasan kalau ingin mengutamakan kerohanian, harus mencontoh dan merefleksikan Yesus di dalam kehidupan. Untuk menjadi miskin itu hanya untuk menjadi keseluruhan tertata bebas dari berbagai nafsu dunia yang penuh dengan dosa. Jadi untuk menjadi miskin dalam roh harus secara total, harus seluruhnya terbebas dari keinginan dunia. Tetapi yang diutamakan adalah keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Lah ini sesuai dengan apa yang Allah katakan bahwa kita adalah gambar Allah. Artinya merefleksikan, memantulkan kehidupan Allah
di dalam kehidupan kita. Nah, kata-kata bahagia ini sebenarnya mengingatkan takdir kita untuk senantiasa melekat, menyatu, dan merefleksikan Allah. Ya, karena itu tidaklah salah jika Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Artinya bahwa kehidupan kita bukan jagat ini, saudara. Karena kita di jagat ini hanya mampir. Ya, hanya mampir. Hanya singgah. Dan sifatnya sementara, karena itu jangan terpaut dengan dunia. Makanya kalau orang terpaut dengan dunia ini sebenarnya orang yang menggali kubur dalam dirinya sendiri. Ya, orang ini sedang menggali atau menggalang kekuatan untuk terpisah dari Allah. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa? Karena orang yang mengasihi dunia ini biasanya kejam, biasanya mau sendiri, biasanya egois, biasanya merasa dan merasa. Nah, orang-orang yang kejam ini berarti orang-orang yang secara tak langsung menyangkali keberadaan saya sendiri sebagai gambar Allah. Dan itu menunjuk pada keterpisahan, makanya hidupnya itu bukan di dalam Allah. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keinginan hidup, bukanlah berasal dari Allah. Ya, ya? Jadi kalau demikian, apa yang Allah mau di dalam hidup ini, mata kita bikin untuk memandang sesuatu yang baik. Ya? Terus hati kita pakai untuk sesuatu atau memikirkan atau merenungkan mengenai keindahan Allah. Jadi dengan demikian fokus orang yang miskin di dalam roh ini adalah Allah semata, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya bahwa kata-kata bahagia yang dicuatkan oleh Yesus ketika dia berbicara di atas gunung adalah mengingatkan keberadaan kita untuk miskin di dalamnya. Artinya hidup dalam kesucian, hidup dalam keterikatan pada Allah, hidup pada kemelekatan. Kemelekatan kita dengan Allah itulah yang akan menuntun, yang akan mencerahi, yang akan menerangi kita menuju kepada jalan-jalan. Wahyu pertama kehendak Allah adalah bahwa makhluk ciptaan itu harus miskin dalam roh. Pelanggaran sikap rohani itu adalah dosa asali dan sumber dari semua sukacita. Ya, nah, pelanggaran sikap rohani adalah doa asali atau dosa asali dan sumber dari segala duka cita. Artinya bahwa kalau kita melanggar, maka yang ada adalah keterpisahan dari Allah. Dan sukacita tidaklah mungkin ada di dalam kehidupan kita manusia. Jadi dengan demikian jelas bahwa miskin dalam roh ini tidaklah menunjuk pada imoralitas, tetapi menunjuk pada kemelekatan dengan Allah dan tidak terikat dengan materi. Sebagai suatu prinsip, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kaitkan hidup kita atau melekatkan hidup kita dengan hal-hal yang jasmani, karena itu menjadikan kita terlepas dari Allah. Tetapi fokuskan hidup kita pada Allah, supaya Allah menuntun, mencerai kita, dan memasukkan kita kepada takdir kita yang suci dan tanpa cacat di hadapan Allah,
sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 1:4. Kiranya paparan ini dapat memberikan pencerahan kita pada pagi hari ini untuk berjalan di dalam kesucian, kemelekatan, dan penyatuan dengan Allah selama-lamanya, karena di sanalah harapan kita, di sanalah keinginan kita, dan di sanalah keselamatan kita. Karena keselamatan tidaklah mungkin dapat dicapai tanpa pemanunggalan dengan Kristus, padahal untuk manunggal dengan Kristus harus suci sebagaimana Kristus itu suci. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.